Oke teman-teman, ketemu lagi. Kali ini gue akan ngasih tahu cara setting ballistic calculator untuk teleskop Park Night Stalker yang EX ya. Di video sebelumnya gue udah tunjukin cara melakukan zeroing, sekarang cara nyeting ballistic calculator ya. Nah, sebaiknya pertama-tama kita koneksi dulu antara aplikasi Park dengan teleskop. Nah, itu melalui koneksi WiFi ya. Nah, di sini WiFi-nya kita udah hidupin. Kemudian WiFi di teleskop juga kita hidupin. Oke. Nah, sudah hidup. Sekarang kita koneksiin. Connection WiFi-nya itu nih. Kalau teman-teman lihat ada yang part ya. Kita klik yang di part. Nah, setelah tersambung, oke, kita buka aplikasinya, balik ke aplikasinya. Nah, di sini dia sudah tersambung. Oke. Nah, kita langsung klik yang real time view supaya kita bisa lihat gimana cara masukin data buat ballistic calculator ya. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita masuk ke menu, long press. Oke. Sudah muncul ya menunya. Menunya sudah muncul. Nah, kita balik ke atas ya, ke ballistic calculator. Nah, pertama-tama teman-teman, di sini satuan ukuran tuh ada meter, metrik, ada yard. Pertama-tama kita ke yard dulu supaya kita bisa menentukan FPS feet per second untuk velocity kecepatan peluru ya. Soalnya kalau yang di metrik nanti kita bingung karena rata-rata kronometer kan dia dalam feet per second ya FPS. Nah, di sini kita ini kita masuk ke ring unit selection. Kita klik sekali. Nah, kita putar ke atas ke meter ya. Langsung kita klik. Nah, setelah itu kita balik ke ballistic calculator. Kita klik ballistic calculation, press hold ya, tahan. Oke, masuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ballistic data itu profile. Nah, saat ini settingan ini dengan peluru 16 grain gue simpan sebagai data profile A ya. Nah, velocity-nya ini dalam meter 306. Nah, kalau mau tahu di FPS-nya ya balik lagi tadi. Kita ke yang tadi. Ininya kita ke yard. Oke, yard. Setelah itu kita balik ke ballistic calculator. Sorry. Oke. Nah, ini sudah velocity-nya kalau di sini kita lihat udah 1000 ya. Nah, di senjata ini sebenarnya FPS-nya, velocity-nya itu sekitar 1035 sampai 1040. Nah, cuma biasanya itu ada perbedaan. Belum tentu kronometer yang kita pakai itu akurasi, makanya di sini gua agak turunin dulu. Nanti gue lihat, gue akan tweak. Kalau ternyata kok kayaknya nggak pas, bisa gue naikin pelan-pelan gitu. Nah, setelah itu uh, ini berat peluru. Nah, senjata ini itu 16 grain. Nah, di sini harus gue benerin dulu nih. 16 grain ya. Jadi
Di sini gue naikin ke 16. Terlalu banyak tuh. 15, nah ini naikin pelan-pelan. Nah, itu kita klik. Oke, sudah 16 grain ya. Nah, bullet BC ini bullet coefficient, hambatan peluru. Nah, rata-rata di yang 16 grain tuh 0,8 sampai 0,9. Tapi ternyata di gue ini setelah gue tweak dapatnya di 0,061. Tapi nanti kita bisa tweak lagi pada saat kita tes, terutama yang jarak jauh, 50 meter ke atas. Ya, kita bisa setting lagi DC-nya gitu. Kemudian altitude gua di sini tulisnya 0 aja. Temperatur ini dalam Fahrenheit, kalau Celsiusnya tuh sekitar 27 28, itu rata-rata suhu di Bekasi, Jakarta gitu ya, di Indonesia. Kemudian scope, ketinggian scope, yaitu ketinggian dari tengah-tengah teleskop ke tengah-tengah laras, kita tinggal ukur aja ya. Kemudian ke zeroing, gue zeroingnya itu di 25 meter. Lalu nah ini kan udah nih, kita balikin dulu ke meter sekarang. Oke, sekarang kita masuk lagi ke balistik kalkulator. Nah, yang tadi itu dia kembali ke meter per second, jadi sekitar 305. Bulat dalam gramnya itu 1,04 ya, sekitar itulah. Kemudian di temperaturnya 28 udah ya. Nah, zeroing range-nya ini tadi ternyata dalam yard. Yard itu kurang lebih 20 meter. Ini kita benerin, gue harus benerin karena sebenarnya itu gue di sekitar 25, antara 25-30 sih sebenarnya. Nah, ini kita lihat bisa di settingnya ke zeroingnya. Aduh, kelewatan, sorry. Lambat banget ininya. Oke. Oh, bisanya 30, ya udah, gue save di 30. Nah, kalau teman-teman tadi lihat ya, ini gue ulangi lagi. Yang di scope, ketinggian scope ya, scope HT itu di sini setelah gue ukur, gue tuh 51 mm, jadi 5 cm 1 mili gitu dia. 51 mili antara ketinggian dari teleskop ini tengah-tengahnya ke laras ya. Nah, itu gue dapatnya 51. Nah, setelah ini kita akan coba. Nah, kalau ternyata nanti pelurunya jatuh, kita kan coba di sore yang udah pas. Tapi kemudian waktu kita jaraknya jauh kita ini, kalau ternyata peluru jatuh terlalu ke bawah, nah itu berarti di bullet coefficient-nya itu kita turunin. Kita turunin, nanti dia akan naik. Sebaliknya kalau dia umpamanya jatuh di atas titik bidik, point of aim, itu bullet coefficient-nya kita turunin gitu ya, kita turunin berarti hambatannya semakin besar gitu. Jadi kita nanti tweak lagi pada saat itu sampai kita dapat kira yakin bahwa itu udah paling presisi, baru kita bisa gunakan. Kita akan coba tuh di beberapa jarak, dari 50 kemudian ke 100 gitu ya. Oke, setelah ini kita akan coba langsung ya.